Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Yesi Safitri dengan NIM 2121197. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang dinasti Umayyah. Latar belakang dinasti Umayyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi pertempuran Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan golongan tiga, yaitu Khawarij keluar dari barisan Ali. Umat Islam terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 600 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Dengan begitulah berakhirlah masa Khulafaur Rasyidin dan mulai kekuasaan Bani Umayyah. Dalam semangat politik Islam, kekuasaan Bani Umayyah berbentuk pemerintahan yang bersifat demokratis, berubah menjadi kerajaan turun-temurun. Hal ini dimulai ketika Muawiyah mewajibkan semua rakyatnya untuk menyatakan setia terhadap anaknya, yaitu Yazid. Latar belakang lahirnya dinasti Umayyah ialah dalam kondisi dan situasi di tengah-tengah terjadinya pertentangan politik golongan, yaitu golongan Syiah, golongan Khawarij, golongan Jami'ah, dan golongan Zubair. Dari pertentangan antar golongan itu, kelompok Bani Umayyah yang keluar atau golongan Umayyah yang dipelopori Muawiyah muncul sebagai pemenangnya, yang kemudian berdirilah pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Tokoh-tokoh penggagas terbentuknya dinasti Umayyah adalah diakui dan disepakati oleh semua ahli sejarah, sebab perselisihan antara Ali dan Muawiyah tentang tindakan Qiyas terhadap pembunuhan Utsman. Daulah Bani Umayyah yang berpusat di Damaskus telah diperintahkan oleh 14 khalifah. Di antara khalifah Ali tersebut yang menonjol adalah Khalifah Muawiyah bin Sufyan. Abdul Malik bin Marwan, Walid bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan Hisham bin Abdul Malik. Pada masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 90 tahun dengan 14 khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini dalam bidang administrasi. Misalnya telah terbentuk berbagai lembaga administrasi, pemerintahan yang mendukung, tampak timbul pimpinan dinasti Umayyah. Pemerintah dinasti Umayyah juga menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberikan dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan yang menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan dengan menyediakan sarana dan prasarana. Hal ini dilakukan oleh para ilmuwan dan seniman. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini adalah satu, ilmu agama.
2. Ilmu sejarah. 3. Ilmu pengetahuan bidang bahasa. Dan 4. Bidang filsafat. Khalifah Al-Walid mendirikan sekolah kedokteran. Ia melarang para penderita kusta meminta di jalannya. Kemajuan dinasti Umayyah. Kemajuan dinasti Umayyah tidak hanya pada perluasan wilayah, tetapi yaitu 1. Bidang administrasi. Pada bidang administrasi ini dibentuk 3 diwan. 1. Diwan Rasai. 2. Diwan Al-Harats. 3. Diwan Al-Balid. 2. Bidang ekonomi. Bukti nyata dari bidang ekonomi ini yaitu keadaannya Baitul Mal merupakan perkembangan pada bidang ini. 3. Sains dan peradaban. 4. Politik ketatanegaraan. Faktor pendukung kemajuan Bani Umayyah. Itu ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya itu 1. Luasnya wilayah. 2. Bidang militer. 3. Ekonomi dan politik. Faktor eksternalnya itu kemunduran terhadap negara Persia dan timbulnya kebencian terhadap negara Bizantium. Faktor-faktor kemunduran dinasti Umayyah itu karena 1. Faktor diskriminasi rasial. 2. Separatisme Arab Utara dan Arab Selatan. 3. Persaingan jabatan khalifah. 4. Dekadensi dan demoralisasi khalifah. 5. Gerakan Bani Abbas dan penyerbuan terhadap Bani Umayyah. Yang menjadi faktor kemunduran dinasti Umayyah itu juga konflik Islam dan Kristen. Itu kesulitan ekonomi dan tidak jelasnya pemersatu ataupun kekuasaan. Soal yang kedua, ibrah dari mempelajari dinasti Umayyah, yaitu kita dapat dibentuk sistem pemerintahan dan dewan-dewan serta jawan pos di tiap-tiap daerah kekuasaan sehingga mempermudah dalam pengawasan pemerintahan, penyebaran agama Islam yang sampai hingga ke Andalusia. Spanyol menjadi pintu masuk agama Islam ke penyebaran negara Eropa dan menyebarnya penggunaan bahasa Arab. Soal yang ketiga, kaitan atau hubungan dinasti Umayyah dengan prodi pendidikan agama Islam, yaitu sama-sama berhubungan tentang agama karena dari dulu pasti sudah ada pendidikan agama Islam dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang bahasa Arab bersifat bahasa Arab. Ciri pendidikan pada masa dinasti Umayyah bersifat bahasa Arab dan Islam tulen. Artinya yaitu terlibat dalam dunia pendidikan masih didominasi oleh orang-orang Arab. Berpegang kepada dasar agama Islam. Pada masa dinasti Umayyah, penyebaran agama Islam
masih berlangsung bersamaan dengan usaha-usaha perluasan wilayah Islam. Pada masa ini, Islam adalah pandangan hidup bagi agama dan negara. Pengguna masjid sama-sama untuk tempat beribadah, dan sampai sekarang memang untuk beribadah, tapi fungsi masjid pada masa Umayyah masih sama dengan fungsi masjid pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Masjid selain berfungsi sebagai tempat ibadah, juga berfungsi sebagai pusat aktivitas ilmiah, syair, atau perdebatan, serta kegiatan lainnya. Perkembangan pendidikan banyak, yaitu pada dinasti Umayyah. Pendidikan seperti ilmu tafsir. Di pendidikan agama Islam ada ilmu tafsir, mempelajari ilmu tafsir, bahasa Arab tadi, dan ilmu fikih dan pengetahuan lain tentang Islam. Itulah kaitan dan hubungan dari saya, Bu. Jika ada salah, saya mohon maaf, Bu, atau penyampaian saya banyak kekurangan atau kehilafan, saya mohon maaf, Bu. Sekian dari saya, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.